Di atas bara neraka. Triboy Mustika. Johnny merasa menyesal setelah mengabarkan ke Mira, istrinya, kalau tetangga sebelah baru saja menyelesaikan akad kredit pengambilan rumah KPR bersubsidi. Kita kapan? Todong Mira tanpa ragu. Wajahnya berubah masam memandang Johnny yang garuk-garuk kepala. Kapan apa? Ya beli rumah lah. Masa, kita harus kalah sama tetangga sebelah? Johnny menghela napas berat. Dia menikahi Mira baru berjalan 2 tahun. Belum ada kepikiran untuk membeli rumah. Karena Johnny sangat paham dengan kondisi keuangannya. Belum saatnya kita memiliki rumah. Kamu kan tahu gajiku tidak sampai 3 juta. Halah, tetangga kita. Kok bisa? Gajinya juga sama dengan kamu, Bang. Kamunya saja yang tidak ada niat. Sampai kapan kita akan ngontrak terus? Aku juga ingin tinggal di rumah sendiri. Tidak ada jawaban yang bisa Johnny berikan. Dia memilih meninggalkan Mira yang bersungut-sungut dengan wajah merah menahan marah. Johnny terkadang heran dengan sikap Mira yang terkadang tidak bisa mengukur bayang. Jika dia perturutkan kehendak istrinya itu, bisa saja rumah tangganya akan karam. Apalagi sepengetahuannya, kredit rumah melalui bank itu ada ribanya. Namun, sepertinya Mira tidak peduli dengan semua itu. Sambil berusaha membuang gundah yang melekat di hati, Johnny memutuskan untuk duduk di bawah pohon jambu. Tempat biasa bagi penghuni kontrakan membuang waktu mengobrol sesama tetangga. Di tempat itu tidak ada siapa-siapa. Semilir angin malam menyapa lirih. Berusaha menenangkan hati Johnny yang gelisah. Dia mengeluarkan sebatang rokok, membakar ujungnya lalu mengisap asapnya dengan nikmat. Wah, asyik sekali merokoknya, Bang. Johnny sedikit tersentak ketika seseorang menyapanya pelan. Dia melihat putra mendekatinya lalu duduk di sampingnya tanpa ragu. Rokok, Put. Tawarnya basa-basi. Makasih, Bang. Tenggorokanku lagi sakit. BTW, gimana? Abang tertarik, gak? Ambil rumah KPR itu? Kak Mira setuju, gak? Johnny menghempaskan asap rokok yang ia isap kuat-kuat ke udara. Itulah, Put. Setelah aku ceritakan perihal kamu membeli rumah, dia pun menuntutku untuk ikut membelinya. Kamu sendiri, kan tahu, kalau gajiku tidak seberapa. Aku takut nanti kalau aku paksakan membeli rumah, untuk kebutuhan sehari-hari jadi ngutang sana-sini. Putra terkekeh mendengar curhatan Johnny. Lelaki itu menepuk bahu tetangganya pelan. Kamu cemen sekali, Bang. Cari usaha sampinganlah. Jangan mengharapkan gaji bulanan saja. Kalau gak kita ambil sekarang, kapan lagi, Bang? Mumpung DP-nya murah dan angsurannya tidak sampai 1 juta. Usaha sampingan apa, Put? Segala sesuatu butuh modal. Lagian duit untuk DP-nya itu aku belum punya sama sekali. Mau ngutangin emangnya? Johnny mencoba berkelakar walau sedikit rasa cemburu membakar hatinya. Bagaimanapun, dia merasa kalah saing dengan putra. Tetangganya itu tidak pernah terlihat kekurangan. Cuma kalau ke Johnny, dia selalu memelas dan mengatakan tidak punya uang. Seakan-akan takut Johnny akan meminjam uang kepadanya. Haha, kalau aku ada uang, mau saja ku utangin, Bang. Masalahnya, dompet lagi seret, nih. Ini untuk makan saja aku ngebon sama Bu Kantin. Johnny mendecih di dalam hati mendengar kata-kata putra. Tapi kamu tenang saja, Bang. Kita, kan ada bonus tahunan. Tuh. Pihak developer bersedia memberi keringanan. Jadi, Abang bayar uang sejumlah Rp. 2.500.000. Dulu. Nanti sisanya bisa Abang lunasi di akhir tahun begitu bonus keluar. Seketika mata Johnny membesar. Dia seakan-akan mendapat jalan keluar yang luar biasa sekali. Sesuai saran dari putra,
Johnny pun akhirnya setuju mengambil rumah. Mira, sang istri, terlihat sangat senang. Wajahnya semeringah. Mendadak Johnny berubah menjadi lelaki yang paling sempurna di matanya. 2 bulan, 3 bulan di rumah baru. Kejutan kembali menghampiri pasangan Johnny dan Mira. Betapa bahagianya Johnny begitu tahu kalau di rahim Mira telah hadir sesosok janin. Semangat Johnny kian bertambah-tambah. Dia berusaha keras mencari uang. Tidak peduli saban hari, siang, malam dilakoninya untuk mengumpulkan rupiah. Namun, sekuat apapun Johnny berusaha, uang tidak pernah cukup. Gaya hidup Mira yang sedikit konsumtif membuat Johnny pontang-panting. Puncaknya, putra menyarankannya untuk mengambil pinjaman online. Sesuatu yang terlihat begitu mudah untuk mendapatkan uang. Namun, tanpa dia sadari, justru kehancuran sedang mengintainya dari jauh. Lupa memeriksa keadaan diri, lupa merenung, lupa akan ayat-ayat suci Al-Quran, lupa akan Allah. Johnny pun akhirnya terjerat utang riba. Tagihan demi tagihan datang silih berganti. Teror dari debt collector membuatnya kesulitan untuk bernapas. Akhirnya, tubuh ringkihnya terkapar di atas sajadah sebuah masjid. Meratap memohon ampun atas kelalaian diri. Kamu memang lelaki tidak berguna, Bang. Kamu tidak bisa membahagiakan istri dan anak semata wayangmu. Menyesal aku menikah dengan orang miskin sepertimu. Sudahlah. Kita akhiri saja semua omong kosong ini. Tetap bertahan denganmu hanya membuatku semakin stres. Kamu uruslah utang-utangmu itu. Jangan pernah libatkan aku. Aku tidak peduli lagi denganmu, Bang. Aku muak menjadi istrimu. Ucapan terakhir Mira ketika meninggalkan rumah membuat Johnny kian terpuruk dalam kehancuran. Tidak menyangka kalau di saat begini, sang istri yang sangat ia cintai bukannya menguatkan, malah pergi dan enggan untuk hidup bersamanya lagi. Untungnya masih ada sedikit iman di dalam dada. Lantunan azan di sore itu membuatnya sadar kalau masih ada Allah tempatnya mengadu. Masih ada Allah tempatnya berkeluh kesah. Masih ada Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang bisa dia jadikan tempat untuk meminta tolong. Hamba berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Engkau telah mengambil semua yang hamba miliki. Tak ada lagi yang tersisa selain badan buruk ini, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa hamba, ya Allah. Ampuni atas semua kelalaian dan kebodohan hamba. Ampuni hamba yang sombong dan membangkang atas semua perintah-Mu. Ampuni hamba-Mu ini, ya Allah. Johnny terus berdoa sepanjang waktu. Berharap Allah memberinya kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jauh di dalam hati, dia merindukan seraut wajah cantik putrinya. Izinkan aku bertemu dengannya sekali saja, ya Allah, sebelum Engkau memanggilku kembali.